Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrini Muiz, dosen IAIN Bone, selaku peserta PKDP Angkatan Kedua tahun 2025. Materi yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini adalah bukti audit. Tujuan dari materi bukti audit, bagaimana teman-teman mahasiswa mampu untuk menganalisis bukti-bukti audit. Materi yang akan dibahas pada bukti audit, yang pertama terkait definisi bukti audit, yang kedua terkait tujuan bukti audit, yang ketiga jenis-jenis bukti audit, yang keempat prosedur bukti audit, dan yang kelima adalah faktor yang membuat bukti audit dianggap relevan oleh seorang auditor. Definisi bukti audit. Bukti audit merupakan segala informasi atau angka-angka atau informasi lain yang disajikan di dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh seorang auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapat dari laporan keuangan yang telah diperiksa. Tujuan bukti audit. Bukti audit dapat membantu dalam membuat keputusan tentang penilaian risiko dengan mempertimbangkan salah saji berupa potensial yang akan mungkin terjadi. Yang kedua, tujuan bukti audit sebagai bentuk konfirmasi negatif, konfirmasi yang dijawab hanya jika terdapat perbedaan saldo di dalam laporan keuangan yang diaudit. Jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, pengujian fisik atau physical evidence. Yang kedua, konfirmasi. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, prosedur analitis. Yang kelima, wawancara. Yang keenam, hitung uji atau reperformance. Dan yang ketujuh, observasi. Jenis bukti audit yang pertama adalah pengujian fisik atau physical examination. Pengujian ini merupakan inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh seorang auditor atas aktiva yang berwujud atau tangible assets. Jenis bukti audit ini sering berkaitan dengan persediaan dan kas, tetapi dapat pula diterapkan untuk berbagai verifikasi atas surat berharga, surat piutang, serta aktiva tetap yang berwujud. Jenis bukti audit yang kedua adalah konfirmasi. Konfirmasi menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasikan keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh seorang auditor. Jenis bukti audit yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengujian auditor atas berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang terjadi atau seharusnya terjadi di dalam sebuah laporan keuangan. Jenis bukti audit selanjutnya adalah prosedur analitis atau analytical procedure. Prosedur ini merupakan cara yang digunakan oleh seorang auditor untuk memperoleh bukti dengan menggunakan perbandingan data non-keuangan dengan data keuangan. Jenis bukti audit selanjutnya adalah wawancara. Wawancara adalah upaya untuk memperoleh informasi baik secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai tanggapan atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh seorang auditor. Selanjutnya, bukti audit hitung uji. Hitung uji melibatkan pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien pada suatu periode yang berada dalam periode audit pada sejumlah sampel yang diambil oleh seorang auditor. Dan yang terakhir adalah observasi. Observasi ini merupakan penggunaan indera perasa untuk menilai aktivitas-aktivitas tertentu dalam kegiatan audit yang dilakukan oleh seorang auditor. Selanjutnya yang akan dibahas terkait prosedur bukti audit. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk melihat bagaimana bukti audit. Yang pertama adalah inspeksi. Yang kedua adalah prosedur pengamatan. Yang ketiga adalah prosedur permintaan keterangan. Yang keempat adalah prosedur konfirmasi. Yang kelima adalah prosedur penelusuran. Yang keenam adalah
prosedur pemeriksaan bukti pendukung, yang ketujuh adalah prosedur perhitungan, yang kedelapan adalah prosedur scanning, yang kesembilan adalah prosedur pelaksanaan ulang, dan yang terakhir adalah prosedur komputer asisten audit teknik. Selanjutnya ada beberapa faktor yang membuat bukti audit dianggap relevan oleh seorang auditor. Yang pertama adalah faktor relevansi, yang kedua adalah faktor kompetensi, yang ketiga adalah faktor kecukupan, dan yang terakhir adalah faktor ketepatan waktu atau timelines. Nah, itulah tadi beberapa materi terkait bukti audit. Kesimpulan dari materi kita hari ini, bagaimana bukti audit dijadikan sebagai sebuah informasi yang dapat digunakan oleh seorang auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan dan menyusun opini secara objektif. Bukti ini diperoleh melalui berbagai prosedur seperti inspeksi, konfirmasi, observasi, perhitungan ulang, serta mencakup jenis-jenis bukti audit seperti dokumentasi, pengujian fisik, analisis data. Agar dapat diandalkan, bukti audit juga harus memenuhi beberapa faktor utama seperti relevansi, kompetensi, kecukupan, dan ketepatan waktu. Untuk teman-teman yang mau mendapatkan materi tentang bukti audit, dapat men-scan barcode berikut. Untuk teman-teman yang ingin melatih seberapa jauh pemahaman terkait video pembelajaran hari ini, teman-teman bisa mengikuti kuis dengan mengakses link berikut. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam menganalisis bukti audit. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.